Yang kedua, sembuhkan diri dari penyakit kegagalan. Ya. Oke, teman-teman, ini penyakit yang membuat kita gagal. Saya terlalu tua untuk apa? Kita sering ngomong begini nih, aduh, aku tuh terlalu tua deh. Usiaku udah bukan waktuku deh. Aduh Pak, saya kan masih muda banget. Nggak bisa yang begitu-begitu, pengalaman saya masih kurang. Pak, saya tuh bukan orang yang beruntung. Ini tuh sulit banget Pak. Saya tidak punya modal yang cukup. Saya tidak sepintar dia. Aduh, saya belum pernah Pak melakukan yang begini. Nah teman-teman, ternyata ini adalah sumber dari berbagai kegagalan kita. Kenapa kita tidak bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Jadi ada di buku ini dikatakan ada 4 penyakit kegagalan, yaitu alasan-alasan yang membuat orang nggak bisa berhasil. Yang pertama, alasan kesehatan. Fisik, aduh Pak, kalau begitu saya nggak kuat fisiknya. Ya saya benar-benar teman-teman, ada orang yang menggunakan sakitnya dia sebagai alasan untuk gagal. Misalkan sakit mah atau apa, saya dulu pernah ada teman yang dia itu pernah kecelakaan, tapi kecelakaannya udah lama gitu. Terus saya mau bantu dia, kamu ini aja, jadi sales aja begini. Iya, tapi nggak ada motor, gampang motor nanti dicariin. Iya, tapi aku dulu pernah kecelakaan, jadi kalau pergi-pergi terlalu jauh atau terlalu lama nanti sakit lagi gitu. Jadi kesehatan jadi alasan untuk gagal. Ya kalau sudah beralasan begitu ya nggak bisa ya. Usia jadi alasan untuk gagal. Pak, gimana saya buka usaha Pak, usia saya udah 60 tahun. Pak, gimana bisa saya berhasil Pak, saya masih muda banget Pak. Ya. Intelijensi, baru Pak saya bukan orang yang IQ-nya tinggi Pak, mana bisa berhasil. Nasib atau keberuntungan ya. Dari dulu Pak waktu kecil ya saya nggak pernah berhasil. Sesungguhnya yang membuat gagal itu adalah alasan-alasan ini dan kata-kata yang kita keluarkan ketika beralasan itu. Karena dikatakan berkali-kali sampai akhirnya jadi program diri kita. Begitu udah jadi program, aduh, udah sulit ya. Kalau udah berulang-ulang terus jadi program. Ya ini contoh bahwa alasan-alasan ini itu tidak valid lah. Ya ini namanya Kapten Gerald Coffey, teman-teman. Dulu dia orang Amerika yang jadi tentara angkatan udaranya Amerika waktu perang Vietnam. Kemudian dia ditawan di satu penjara, disiksa segala macam sampai kayaknya nggak ada endingnya gitu. Udah masa depanku udah, yang lainnya udah pada bunuh diri, nggak kuat gitu. Tapi Kapten Gerald Coffey mengatakan bisa ya, justru masalah ini menjadi alasan saya untuk bisa berhasil nanti. Dan akhirnya dia bertahan, waktu perangnya usai, dia dibebaskan dan dia bisa menginspirasi orang lain. Jadi dalih atau alasan nasib itu tidak berlaku. Alasan kesehatan. Ini Hulda Crox, usianya di usia 70 tahun, rata-rata orang itu sudah berpikir, udahlah, saya di rumah aja lah. Gak mungkin saya melakukan sesuatu yang di luar gitu. Di usia 70 tahun, jangankan 70 ya, 50, 55, 60 pun sudah begitu. Menghabiskan waktu di rumah aja. Tapi Hulda Crox enggak. Di usia 70 tahun, dia punya impian yang baru, yaitu dia pengen naik ke berbagai gunung gitu, menaklukkan gunung. Dan akhirnya dia buktikan sampai jadi orang yang senior yang bisa mendaki beberapa gunung. Hulda Crox. Ya, jadi teman-teman, itu hanya alasan di pikiran kita. Ketika kita berpikir sulit, maka akan sulit. Kalau Anda sendiri melihat diri kita negatif, orang pun akan melihat dengan cara yang sama. Fokus pada hal yang tepat, sisi positif diri Anda. Misalnya, kalau kita usianya senior ya, atau enggak gini, kita mau masuk usaha, terus kita sama sekali nol tentang usaha itu. Kalau kita fokus ke sisi negatifnya, banyak banget, baru kemungkinan gagalnya segala macam, gitu. Kalau kita orang yang baru dalam berusaha, sisi positifnya apa rekan-rekan?
kita belum pernah masuk usaha nih, mau mulai usaha yang baru, kira-kira sisi positifnya apa? Yuk, mungkin ada yang bisa sharing? Bisa diulang, Pak? Agak putus-putus, Pak. Kita mau masuk ke usaha tertentu ya. Saya belum pernah usaha sebelumnya, kemudian saya mau masuk ke satu usaha. Kalau kita melihat sisi kurangnya banyak banget nih, belum pengalaman, apa itu banyak. Tapi kalau kita melihat sisi yang lebih positif, itu kita bisa maju. Nah, kira-kira sisi positifnya apa buat orang yang baru mau usaha, belum pernah sama sekali? Apa kira-kira rekan-rekan? Sisi positifnya, Pak? Yes. Kalau buat saya, dia udah berani untuk gagal dan maju. Wah, dia punya keberanian yang ibaratnya tangki energinya masih banyak ya, Pak ya? Iya. Good. Oke, apalagi? Ibarat kata kalau misalkan dia seorang entrepreneur lah, ibaratnya entrepreneur, artinya dia bisa melakukan sebuah analisa dari sisi kompetitor, kemudian dia mencoba, gagal, kemudian coba lagi gagal sampai dengan itu berhasil. Yes. Ya, jadi dia bisa melakukan analisa yang lebih baik gitu ya, Pak ya? Betul. Oke, good, excellent. Thank you. Apalagi kira-kira? Di Pak Apri kita tidak mencoba, kita tidak tahu berhasil. Apa tidak? Betul. Ya, jadi kita lihat sisi positifnya kalau kita belum pernah, berarti kan kita orangnya masih mau belajar banyak gitu. Daripada orang yang sudah udah masuk, biasanya dia malas belajar. Nah, itu bisa jadi kekuatan kita. Kemauan untuk belajar, karena masih newbie. Jadi fokus ke sisi positif. Kalau kita senior, keunggulan orang yang senior apa? Relasinya banyak banget. Wisdom-nya bagus banget. Nah, itu kita manfaatkan. Relasinya udah orang-orang yang mungkin punya power yang luar biasa. Teman-teman SD kita, SMP kita mungkin punya network yang bagus. Kalau anak muda, kekuatannya apa? Energik, mudah masuk ke teknologi ya. Jadi kita fokus pada kekuatan kita. Gak usah ngelihat orang lain seperti apa, fokus pada yang kita punya. Karena segala sesuatu ada plus minusnya. Oke, teman-teman. Jadi sembuhkan diri kita dari penyakit kegagalan. Artinya kalau alasannya usia segala macam itu bukan alasan, itu hanya di pikiran kita. Ya, Colonel Sanders pemilik KFC mulai dari usia 60-65 untuk bisa berhasil. Ya. Thomas Alva Edison ya beribu-ribu kali gagal sampai akhirnya berhasil. Jadi kalau kita gagal sekali 2 kali ya itu baru biasa ya, semua orang melewati itu. Jangan jadikan atau generalisir itu sebagai kita udah nggak bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa!